Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama untuk berdoa dulu sebelum pelajaran kita mulai. Silahkan berdoa dalam hati masing-masing. Selesai. Mari kita sama-sama untuk belajar tema 4. Di pembelajaran tema 4 ini kalian bisa tahu ya tentang apa yang mesti dikerjakan. Di pembelajaran tema 4 ini ada hubungannya dengan pembelajaran tema 3 yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya di pembelajaran tema 4 ini kalian akan membaca sebuah artikel yaitu tentang sekolah anak jalanan, dimana setelah kalian membaca artikel ini kalian akan lebih banyak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak berterima kasih kepada kedua orang tua kalian bahwa kalian bisa belajar normal, tidak seperti anak-anak yang kurang beruntung. Mereka anak-anak yang kurang beruntung adalah anak-anak jalanan, hampir di usia 10 tahun mereka baru bisa memasuki sekolah dasar ya. Kalau kalian kan normal-normal saja dan didukung dengan kedua orang tua kalian yang menyekolahkan kalian. Oleh karena itu kalian harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dilahirkan di kedua orang tua yang betul-betul bertanggung jawab untuk menyekolahkan kalian, dan harus banyak berterima kasih pula kepada kedua orang tua kalian yang telah menyekolahkannya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian membaca sebuah artikelnya, maka kalian akan melihat di halaman 32 kalian akan mengisi tentang kewajiban. 5 kewajiban saja yang kalian isi, yaitu tentang kewajiban sebagai seorang pelajar ya. Kewajiban seorang pelajar itu apa saja? 5 saja kewajiban. Nah, setelah kalian mengisi 5 kewajiban seorang pelajar, maka kalian akan mengisi juga, anggaplah kewajiban yang tadi kalian tulis itu sebagai janji ya. Jadi jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Apa janji itu akan memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikanmu. Nah, itu diambil dari kewajiban ke-1 yang kalian tulis. Misalkan di kewajiban ke-1 kalian tulis belajar bersungguh-sungguh. Nah, berarti di sini jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Jadi belajar bersungguh-sungguh itu adalah sebuah janji kalian. Kemudian beri manfaat bagi keberhasilan pendidikan kamu. Itu ya. Selanjutnya nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 juga sama. Tolong dikerjakan. Dan yang terpenting adalah kewajiban yang kalian tulis itu menjadi salah satu janji kalian untuk belajar sesuai dengan catatan kalian. Dan mari kita sama-sama untuk mempelajari lagi kembali ke negara ASEAN yang di pembelajaran ketiga kalian kerjakan kemarin tentang ASEAN. Di sini ada Singapura, ada Thailand, dan ada Vietnam. Nah, tentang Singapura ini kalian pelajari negaranya seperti apa, batas wilayahnya mana saja, kemudian sistem pemerintahannya apa, dan selanjutnya ada Thailand. Thailand juga sama. Thailand itu pemerintahannya seperti apa, kepala negaranya apa, kemudian mata uangnya, batas negaranya. Silahkan kalian pelajari dan tulis
peta pikiran tentang Thailand ya, tentang Thailand, tentang mana tadi, Singapura ya, tentang Singapura, tentang Thailand dan Vietnam. 3 saja negara ASEAN yang kalian tulis peta pikiran tentang 3 negara tersebut. Selanjutnya ada beberapa hal lagi selain tugas kalian mencatat peta pikiran tentang 3 negara tersebut. Maka negara-negara ASEAN itu terletak di Asia Tenggara dan memiliki sebuah kesepakatan ya dalam sebuah organisasi. Nah, ini juga sama. Jadi pelopor dari pembuatan organisasi negara ASEAN ini ada 5 negara ya, dan didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, tepatnya di Bangkok, Thailand ya. Nah, ini prakarsanya ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, wakil-wakilnya adalah dari Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Bapak Adam Malik. Kemudian dari Malaysia Tuan Abdul Razak. Dari Thailand adalah Tanat Khan. Kemudian dari Singapura adalah Raja Ratnam. Dan dari Filipina Marquisco Ramos. Nah, itu pelopor-pelopor negara ASEAN. Kerjasamanya adalah kerjasama di bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi ada 5 kerjasama. Di antaranya ada pusat promosi ASEAN, ada penyediaan cadangan pangan, ada penyelenggaraan proyek industri, ada kawasan perdagangan bebas, dan ada koperasi ASEAN. Nah, sedangkan kerjasama ASEAN di bidang politik ya, di bidang politik ada Defense Ministry Meeting ya. ASEAN Defense Ministry Meeting atau ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik yang merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan Negara. Nah, ini untuk membahas tentang keamanan negara ASEAN. Yang kedua adalah pengiriman duta dan konsulat. Nah, pengiriman duta dan konsulat merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Jadi nanti kedutaan Indonesia ada di Thailand, ada di Singapura gitu ya, ada di Malaysia, itu sebagai kerjasama. Kemudian ada perjanjian ekstradisi ASEAN. Nah, perjanjian ekstradisi ASEAN ini merupakan bentuk kerjasama di bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke negara ASEAN. Yang keempat adalah perjanjian kawasan bebas nuklir. Ini juga tidak kalah penting ya, bahwa perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Jadi dilarang keras, tidak boleh dibuat, kecuali nuklir itu untuk kepentingan yang positif, misalkan tentang tenaga listrik nuklir, ya, boleh-boleh saja itu ya, berarti dipakainya positif, yang penting tidak dipakai untuk persenjataan. Yang kelima adalah perjanjian kawasan damai bebas dan netral. Perjanjian kawasan damai bebas dan netral merupakan kerjasama negara untuk menjaga setiap negara agar tetap selalu damai. Nah, itu ya. Nah, sekarang tugasnya adalah buatlah satu kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama dan presentasikan kartu informasi di depan kelas nanti setelah kalian masuk. Akan presentasi satu orang ke depan di kerjasama di bidang
ekonomi di ASEAN itu apa saja sih, kerjasama ASEAN di bidang politik apa saja. Silakan yang lebih luasnya lagi kalian bisa cari, bisa searching ya di internet, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi apa, kerjasama ASEAN di bidang politik apa, walaupun sudah Bapak terangkan tadi di atas. Dan boleh kalian juga lihat di buku referensi di tema 8 sub pembelajaran keempat ini, boleh kalian tulis kembali ya, dan tidak jauh lah, tidak kemana-mana, ada semua dalam buku. Atau kalau misalkan mau lebih paparannya lebih baik, kalian bisa searching di internet ya, bagi yang siap untuk searching di rumahnya. Bagi yang tidak siap ya udah yang ada di buku saja. Dan bagi yang tidak punya buku, kalian bisa download bukunya di Classroom yang sudah Bapak kirimkan tema 8 itu. Semuanya juga ada sama. Kalau sudah di-download kan tidak usah membuka lagi di Classroom ya. Downloadannya aja dibuka gitu, dan tidak usah di-print lah, dilihat saja. Itu adalah tugas daripada tema 8 pembelajaran keempat. Dan ada sebuah renungan. Yang pertama adalah hal-hal penting apa yang kamu pelajari hari ini. Kemudian apakah menurutmu organisasi ASEAN penting bagi Indonesia? Yang ketiga, pengalaman organisasi apa yang pernah kamu ikuti? Nah, kalau hal-hal yang penting pasti kamu banyak ya yang kamu pelajari hari ini, yaitu tentang ASEAN, tentang negara-negara ASEAN, tentang perjanjian untuk belajar, itu kan tidak kalah penting ya. Yang kedua, apakah menurutmu organisasi ASEAN penting bagi Indonesia? Ya jelas lah. Kalau kita lihat Indonesia, karena Indonesia pelopor negara ASEAN untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara-negara ASEAN, ya pasti penting. Tapi itu juga tergantung kamu. Kalau kalian semua menganggap tidak penting ya tulis saja tidak penting. Kalau menganggap memang penting ya tulis penting dan alasannya apa. Kemudian yang ketiga, pengalaman organisasi apa yang pernah kamu ikuti. Tentunya banyak organisasi sekolah yang kalian ikuti, diantaranya ada organisasi kepramukaan, organisasi kelas ya. Silahkan tulis saja ya. Oke, itu saja untuk tema 4. Untuk tema 8 pembelajaran keempat cukup sekian, dan silahkan tugas-tugasnya dikerjakan. Dan tidak perlu untuk diskusi dengan temanmu, tapi diskusilah dengan keluargamu di rumah. Silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua dan tidak usah mengunjungi tetangga ya, tidak usah, karena kalian sekarang fokus ada di rumah. Nah, sama orang tua, sama bapak, sama mama, atau sama kakak ya. Atau kalau semuanya lagi posisi sibuk ya kalian bisa searching di internet juga untuk mencari bahan-bahan pembelajaran yang lebih banyak lagi tentang ASEAN ya. Itu saja mungkin untuk pembelajaran pembelajaran keempat ya di tema 8 ini. Cukup sekian, selamat mengerjakan tugasnya dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.